dosa. Kesalahan tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat dihindari. Di sebagian perjalanan hidup, manusia selalu lekat dengan dosa. Sehebat apapun kita berkelit, sehebat apapun kita menghindar, tetap saja kita berpotensi akan melakukan sebuah kesalahan. Tak seorang pun mampu membunuh hawa nafsunya, karena memang inilah sistem yang telah ditetapkannya. Namun, sebaik-baik manusia adalah mereka yang mampu melihat ke dalam dirinya, mengidentifikasi kesalahan dan dosa yang telah dilakukannya, dan dengan kerendahan hati memohon ampun di hadapannya dan sekuat tenaga berusaha mengendalikan diri untuk kembali menapaki jalan hidup dengan mematuhi setiap aturan yang telah ditetapkannya. Janganlah memberi tempat kepada rasa putus asa, karena sejatinya di setiap detiknya Allah selalu dengan sabar menunggu kita untuk kembali ke jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Linda Syarafana. Pengalaman saya sedikit tentang masa lalu ya. Saya dulu pernah punya usaha ayam goreng yang namanya bukan dapur ayam Sari, yang sekarang dapur ayam Sari. Kalau dulu namanya ayam goreng rempah Bu Linda di daerah Kayu Tangi, depan Balai POM tepatnya. Alhamdulillah kala itu omset saya bisa sampai 100 ekor per hari ayamnya. Dengan perjuangan dari saya dan anak-anak, lumayan bisa untuk menyerap tenaga kerja sampai 12 orang pegawai setiap hari, dengan panjang ruang warung kala itu 2 buah tenda dengan lebar 5x12 panjangnya. Alhamdulillah, kala itu lumayan dari tahun 2002 sampai 2012. Dari awal mula usaha saya tidak punya modal. Saya kemudian pinjam ke peminjam uang kayak gitu. Jadi ke yang orang-orang yang punya duit, yang tentunya mengenakan bunga dalam hal pengembalian. Jadi misalnya kita pinjam 1 juta, kita kembalinya 1.200.000 gitu. Saya mungkin di antara orang lain paling banyak pinjam karena saya tidak punya modal. Saya modal dari mereka sampai 36 kali pinjam dalam kurun waktu selama 10 tahun. Itu saya paling banyak pinjam. Karena begini, ketika utang itu belum selesai, saya sudah minta pinjam lagi, akhirnya yang lama dilunaskan, pinjam lagi, dilunaskan, sampai saya punya mobil, punya rumah, punya kendaraan itu banyak, ada 6 buah motor, mobil dan rumah kayak gitu. Tapi saya tidak menyesali ketika semua itu habis. Habisnya bukan apa-apa, masalahnya kecil-kecil saja. Jadi cuman saya kembali lagi dari awal mula. Modalnya dari mana, itu memang saya terlibat dalam riba. Nah, ini pelajaran yang berharga dari Allah buat saya. Saya habis semuanya, rumah habis, mobil habis, juga sepeda motor juga habis, usahanya pun habis. Setelah 12 tahun berusaha, sempat meroket ketika itu sampai ayam 100 ekor per hari. Saya ditipu sama anak-anak yang kerja, saya ditipu sama banyaklah masalah, akhirnya semuanya habis, nol sama sekali. Usaha saya bangkrut lah begitu. Tapi saya mengambil hikmah dari semuanya adalah karena saya terlibat dalam riba. Jadi riba itu benar-benar mula-mula kita dikasih senang, lama-lama habis sama sekali. Menghabiskan yang halal pun habis kayak gitu. Jadi 4 tahun setelah saya tidak lagi berdagang, berjualan, saya pun diberhentikan dari pegawai negeri. Karena saya kala itu sempat menjamin hutangnya orang. Ya, alhamdulillah sampai hari ini orangnya juga tidak pernah berhubungan lagi dengan saya meskipun mereka masih punya tanggungan. Saya menjamin hutang orang, akhirnya saya dikejar-kejar dan saya mundur dari pegawai negeri. 4 tahun setelah itu dalam titik nol, saya tidak punya apapun. Suatu ketika keluarga saya itu membutuhkan pertolongan untuk dibantu karena ada orang tuanya yang jatuh, terpeleset sehingga tidak bisa bangun dan perlu ada yang merawat. Saya merawat beliau itu dengan satu niat aja, hanya ingin menolong beliau, tidak ada lain. Rupanya keikhlasan saya itu dibalas dengan Allah, dibalas Allah dengan beribu kali kebaikan. Saya bisa berangkat umroh karena taspen saya itu bisa dicairkan. Sudah selama 4 tahun saya berusaha untuk mengurusnya, tidak mendapatkan hasil.
Saya diberhentikan karena sesuatu hal, karena saya tidak masuk kantor. Akhirnya saya nggak punya apapun, dan ketika saya bisa menolong seseorang, bisa berbuat baik tanpa pamrih, kala itu Allah membalasnya dengan sedemikian rupa. Saya bisa berangkat umroh, bisa alhamdulillah bisa menyentuh dinding Ka'bah, bisa sujud di sana. Semua karena Allah. Semua karena Allah. Jadi dari situlah sepulang dari umroh saya pun waktu di Hijri Ismail saya juga berdoa di hadapan Ka'bah. Saya berdoa semoga saya mendapatkan jalan lagi untuk bisa usaha yang pernah saya tekuni dan berhasil. Saya juga berharap Allah juga mengembalikan usaha saya. Alhamdulillah dari situ setelah pulang umrah saya dapatkan modal dari Taspen. Setelah saya pulang umrah saya membangun usaha, ya alhamdulillah yang berjalan sekarang ini. Jadi keikhlasan lah yang saya rasakan, seseorang yang ikhlas membantu orang lain, Allah tidak akan menunggu lama untuk membalasnya. Jadi bertekad kuat untuk tidak lagi mengerjakan yang berkaitan dengan riba. Kita berhutang dengan orang memberi bunga, kita membayar bunga, itu riba. Jadi kita, kalau tekad kuat kita untuk tidak lagi mengerjakan itu, jadi saya sebarkan ke anak-anak, ke saudara-saudara, siapapun yang saya kenal, saya minta supaya jangan bersentuhan dengan riba, karena itu menghabiskan apa yang halal yang kita dapatkan dari Allah. Itu yang pelajaran saya yang sangat berharga itu. Sehingga dari situlah dengan tekad yang kuat, akhirnya Allah tuh kasih jalan. Kalau kita selama menjaga agama Allah itu, Allah pasti kasih jalan, pasti dikasih.